Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Alhamdulillah, puji serta syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang atas nikmatnya kita masih bisa meneruskan kajian kita dalam kitab Safinatun Najah. Yang kemarin terakhir kita membahas masalah furudul wudu, rukun-rukun wudu, yang alhamdulillah udah selesai kita bahas. Nah, harusnya dalam kitab Safinah ini kita sekarang masuk ke dalam pembahasan air kecil, air sedikit ataupun air banyak. Namun sebelum kita masuk ke bab tersebut, insyaallah dalam pembahasan ini kita akan membahas sunnah wudu, hal-hal yang disunnahkan ketika kita berwudu. Di antara lain as-siwak. Salah satu hal yang disunnahkan sebelum kita berwudu adalah siwak. Dan juga siwak itu disunnahkan di beberapa tempat, di antaranya sebelum sholat, sebelum membaca Al-Quran, ketika bangun tidur, yang mempunyai banyak faidah yang disebutkan dalam kitab Taqriratus Sadidah Al-Habib Zain bin Sumaid. Di antara lain adalah salah satunya bisa yusahil khurujar ruh minal jasad. Ketika nanti seseorang sakaratul maut, mereka yang terbiasa menggunakan siwak akan dipermudah keluarnya ruhnya dari jasadnya. Dan juga dikatakan di situ bisa yazidu fil fasahah. Siwak itu bisa menambah kefasihan lidah seseorang dalam mengucapkan atau berbicara bahasa Arab. Cara penggunaannya, jika kita menggunakan siwak dengan apapun itu, karena siwak pada dasarnya bisa didapatkan kesunahannya ketika kita membersihkan atau mengusap gigi kita dengan segala hal yang permukaannya itu kesat, seperti baju mungkin atau tisu gitu. Ketika seseorang mengusap lidah atau giginya dengan hal-hal tersebut, itu sudah bisa dikatakan dia mendapatkan kesunahan siwak. Akan tetapi jika ingin lebih afdal menggunakan kayu siwak, yang kayunya itu cara memegangnya jari jempol dan kelingking ada di bawah, dan sisanya jari telunjuk, jari tengah, jari manis ada di bagian atas siwak. Dimulai siwaknya itu diletakkan di bagian tengah giginya, lalu ditarik ke sebelah kanan atas, turun ke kanan bawah, balik lagi ke tengah, ditarik ke kiri atas giginya dan bagian bawah. Diulang seperti itu jadi membentuk angka 8. Jadi salah satu sunnah dalam berwudu adalah siwak. Yang kedua, wa ghuslul kaffain. Yang kedua adalah membasuh kedua telapak tangan ilal ku'ain, sampai perbatasan pergelangan tangan. Membasuh tangan sampai pergelangannya. Wal madmadah, dan juga berkumur-kumur. Wal istinsyak, dan juga istinsyak itu memasukkan air, kalau bisa sampai khayshum, sampai tulang hidungnya. Wat tathlits, dan membasuh semua anggota yang tadi diucapkan, entah itu yang sunnah ataupun yang wudu, dengan 3 kali basuhan. Wa mas'u jami'ir ra'si, dan membasuh semua kepala, semua bagian kepala. Kalau kemarin kita tahu fardunya yang wajibnya itu hanya sebagian kepala, akan tetapi yang sunnahnya itu membasuh semuanya. Wa mashul udhunain, dan juga membasuh 2 telinga. Wa takhlilu asabi'il yadain wa rijlain, dan menyelang-nyelingi jari kaki dan jari tangan ketika basuhan tangan dan kaki. Jadi jari-jari kita diselang-seling dengan tangan yang lainnya, dan juga begitu pula jari dari kaki kita. Wal muwalah, dan berkesambungan dalam berwudu. Jadi dalam satu wudu itu satu pergerakan, langsung dari muka ke tangan, ke kepala, ke kaki.
Adapun seandainya ketika kita membasuh tangan lalu air mati dan kita harus mencari tempat lain, itu sah saja selama yang sudah dibasuh nggak dibatalkan dengan hal-hal yang membatalkan wudhu. Akan tetapi sunnahnya dalam satu tempat langsung kita wudhu selesai sampai akhir. Wat tayamun, dan mulai segala sesuatu dengan anggota bagian kanan. Tangan dimulai dengan kanan, lalu kiri, kaki yang kanan lalu kiri. Wa italatul ghurrati wat tahjil, dan melakukan ghurrah dan tahjil. Apa ghurrah dan tahjil? Ghurrah itu adalah hal-hal yang atau bagian yang menyempurnakan basuhan yang wajib dari bagian muka. Kemarin sudah kita jelaskan bahwasanya bagian yang wajib dari muka adalah dari awal tempat tumbuhnya rambut sampai ke kanan kirinya di bagian gunungan kecil dari telinga kita, di belakang cambang kita, dan bawah itu bagian dagu. Itu hal yang wajib. Nah, ghurrah itu adalah membasuh muka kita lebih dari batasan-batasan tersebut. Jadi di bagian atas kita lebihkan sampai ke rambut, bagian kanan dan kiri kita lebihkan sampai bagian telinga, dan bagian dagu lebih ditarik ke bawah ke bagian leher. Wat tahjil, dan tahjil pun sama seperti itu, akan tetapi itu di bagian tangan dan kaki. Jadi kalau tangan wajibnya sampai siku, kaki wajibnya sampai mata kaki. Tahjil itu adalah melebihkan basuhan dari batasan tersebut. Jadi melebihi dari siku kita agak ke atas sampai ke lengan, dan kaki pun agak ke atas sampai ke betis. Itu yang dinamakan tahjil, dan itu hal yang disunnahkan dalam berwudu. Karena Nabi SAW dalam hadisnya mengatakan, yud'auna ummati yaumal qiyamati ghurran muhajjilin min atharil wudu. Ya kama qala Rasul. Jadi nanti di hari kiamat umat-umat itu banyak, dan kata Nabi bisa diketahui umatku nanti di hari kiamat adalah wajah dan tangan serta kaki mereka yang bersinar, yang disebabkan salah satunya adalah mereka